Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Dua kelompok pemuda di perbatasan Kecamatan Talo dan Bontoala Makassar terlibat tawuran. Dalam aksinya mereka menggunakan petasan, batu serta bom molotov. Tawuran dua kelompok akibat dendam lama kembali meletus Sabtu siang. Aksi saling lempar batu dan petasan pun tak terhindarkan. Bahkan bom molotov dan busur juga dipakai untuk menyerang dalam bentrokan yang terjadi di pinggir Kanal Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak kunjung usai, tawuran dua kelompok pemuda ini pun akhirnya dibubarkan pihak kepolisian menggunakan gas air mata. Tim Pedikam Polrestabes Makassar dan tim Thunder Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan gas air mata untuk melerai dan membubarkan tawuran kelompok pemuda yang terus berlanjut hingga ke dalam gang pemukiman warga. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah anak panah busur yang digunakan para pelaku saat tawuran. Tawuran di wilayah perbatasan antar dua kecamatan ini memang sering terjadi, meski sempat didamaikan namun tak dihiraukan. Nah ini kalau dilihat tadi rata-rata warga ini bukan dari warganya Talo sini Pak, warganya Talo tapi bukan lagi anak Bunga Eja, ya, tetapi kebanyakan dari Lembo lagi yang masuk. Lembo lagi Bu ya. Itu yang terlihat dari hasil hasil lidiknya anggota. Bu tadi mereka perang pakai apa Bu? Ya mereka menggunakan batu, kemudian busur, nah sampai juga dia menggunakan molotov. Sementara guna mencegah tawuran susulan, aparat kepolisian gabungan intens melakukan patroli dengan menyisir sejumlah gang untuk berkumpul sebelum melakukan penyerangan balasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda gudang tempat servis alat berat di Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah alat berat pun yang berada di gudang ludes terbakar. Warga dikejutkan dengan kebakaran gudang CV Charles Budi Teknik di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Api membakar gudang peralatan untuk servis alat berat. Sejumlah alat berat di dalam gudang ludes terbakar. Petugas PMK berupaya memadamkan api yang terus membesar. 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut saksi mata, sumber api berasal dari atas gudang, lalu menyambar alat-alat mesin di dalam gudang. Saat kebakaran, aktivitas gudang dan karyawan libur. Dari belakang, dari tempat produksi mungkin ada kesulitan dari listrik mungkin. Waktu kebakaran itu kan sudah libur beberapa 3 hari ini, mulai hari Kamis kita akan kerja terakhir. Mereka berusaha untuk memadamkan, namun pabrik dalam keadaan kondisi terkunci, karena itu agak terlalu lama untuk buka pintu gerbangnya. Setelah 2 jam api berhasil dipadamkan, polisi masih selidiki penyebab kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan rumah warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau rusak berat akibat longsor. Puluhan warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi sementara. Hujan yang mengguyur kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 hari tak hanya mengakibatkan banjir, namun juga longsor di sejumlah tempat. Longsor ini membuat 14 rumah di perumahan Gria Cendrawasih, kilometer 8 atas Tanjung Pinang rusak berat. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga buru-buru menyelamatkan diri setelah longsor datang. Selain di perumahan Gria Cendrawasih, longsor juga terjadi di Jalan Darussalam, Jalan Kamboja, dan Jalan MT Haryono yang berimbas dari rusaknya rumah warga. Yang di bawah ada 6 rumah, jadi total semua itu sekitar 14 warga, 14 kakak. Cuman yang warga yang terdampak itu 47 orang. Tapi kita sudah mempersiapkan tempat pengungsian sementara, kita sudah tahu Pak. Pemerintah daerah setempat juga telah menyediakan tempat mengungsi sementara di TPA dan halaman masjid yang tidak jauh dari perumahan. Selain tempat mengungsi, lokasi ini juga dijadikan dapur umum bagi warga terdampak longsor. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas tol Purbalenyi padat menuju ke arah Jakarta. Kendaraan pun didominasi oleh mobil pribadi berplat B dari arah Bandung.
Antrian panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terjadi di Tol Purbalenyi kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat malam tadi. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 3 Januari besok. Namun warga yang menikmati libur akhir tahun mulai kembali ke ibu kota. Selain kendaraan pribadi, kepadatan juga terjadi karena banyaknya bus angkutan umum dan truk pengangkut barang dari arah yang sama, sehingga laju kendaraan pun tersendat. Sementara dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau lancar. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa positif terinfeksi COVID-19. Khofifah pun termasuk pasien tanpa gejala dan saat ini melakukan isolasi mandiri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang digelar rutin 2 minggu sekali. Kondisi tersebut diumumkan di media sosial miliknya. Menurutnya, tidak ada gejala yang dia rasakan dan saat ini Khofifah sedang jalani isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadom Banten, Derek se-Jawa Timur, saya ingin menyampaikan bahwa secara reguler di Pemprov Jawa Timur kami memang selalu melaksanakan swab PCR. Tanggal 31 malam saya termasuk yang ikut kembali swab secara kolektif dan tanggal 1 hasilnya ternyata saya dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 26 Desember saya masih swab dan hasilnya negatif. Oleh karena itu semua yang melakukan kontak erat dengan saya terhitung tanggal 27 Desember mohon melakukan swab dan ini akan menjadi bagian dari kehati-hatian kita semua karena memang tidak ada hari tanpa berikhtiar untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Khofifah juga menyatakan tugas kesehariannya sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tetap dilakukan, dibantu oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekda Provinsi Jawa Timur, serta para organisasi perangkat daerah atau OPD. Khofifah pun mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pengantin baru di Bojonegoro menjadi tersangka karena menggelar pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Tersangka pun terbukti mengajak masyarakat untuk datang ke acara pernikahannya melalui media sosial. Satreskrim Polres Bojonegoro menangkap seorang pria berinisial FNK 30 tahun, warga Dusun Mendek, Desa Kedung Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Pria yang baru saja mendapat status sebagai suami ini harus mendekam di penjara karena diduga melanggar undang-undang tentang kekarantinaan di masa pandemi COVID-19. FNK mengajak warga untuk datang ke hajatan pernikahannya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Tersangka juga melangsungkan acara pernikahan tanpa izin maupun koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 setempat. Pengantin baru yang saat itu mengadakan hajatan tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak Polsek maupun Polres maupun dari Satgas Covid Kabupaten Bojonegoro. Tersangka menghasut melalui grup WA salah satu perguruan pencaksilat, di mana di situ menyebutkan bahwa silakan datang ke acara. Akhirnya berduyun-duyun, masa kurang lebih 500 orang berkumpul tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 160 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, serta pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dengan ancaman 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Tottenham Hotspur menaklukkan Leeds United dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Informasi olahraga akan hadir usai jeda.